Jadi istri saya katakan ini aja, membangun di atas batu. Amin. Kita harus membangun segala sesuatunya, apalagi dasar rohani kita di atas batu. Haleluya. Ayo next. Ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir hari ini. Pak Bayu tadi pagi atau malam tadi subuh berangkat ke Balikpapan, ya, bekerja, dan mungkin dia apa langsung ke Vietnam saya nggak tahu, tapi biarlah semuanya dekat dari Bapak Yahweh. Dan tadi barusan saya dapat kabar Ibu Helena nggak bisa hadir karena tensi darahnya naik. Saya lihat orang sekarang yang banyak tensi darahnya naik gitu ya. Ya memang saya juga bisa mengerti keadaan Ibu Helena dengan keadaan suami yang sedang sakit. Dia harus pasti kurang tidur dan sebagainya. Dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan untuk suaminya. Ya. Dan tadi juga saya lagi yang nggak bisa lihat Ibu Lea juga dalam tahap penyembuhan tadi supaya lebih sehat lagi. Ya, semuanya lagi banyak yang sakit, tapi saya percaya Bapak Yesus akan berserta. Fondasi yang teguh di dalam Yeshua HaMashiach itu di dalam kitab Matius 7 ayat 24-29. Ayat 24 katakan, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, perhatikan perkataannya siapa? Perkataan Yeshua HaMashiach, dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. ILT 3 ini menyebutkan sesuatu yang luar biasa yang tidak ada di TB. Dikatakan di sini, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan siapa? Perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar harus juga melakukan. Perhatikan, ada banyak orang sekarang bisa mendengar, bisa membaca, tetapi di dalam tahap melakukan itu sangat sulit. Haleluya. Jadi kalau kita sudah dengar, kita sudah baca, kita juga harus berani melakukannya. Amin. Setuju nggak nih, Pak Umum? Iya dong, lakukan. Aku berbesar akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana. Saya percaya semua orang juga kepengen disebut adalah orang-orang yang bijaksana. Ya, nah nanti kita akan lihat bijaksana itu apa sebetulnya ya. Yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Saya setengah pemborong, Pak Robi pemborong betul. Ya, saya percaya dalam membangun itu, apalagi bangunan, pasti yang harus diperhatikan pertama adalah struktur tanah untuk membangun itu. Fondasinya di mana? Kalau Anda tidak punya fondasi yang kuat, repot, bangunan ini bakal roboh. Di sini juga saya lihat ada komponen-komponen tertentu waktu kita bikin struktur atau bikin fondasi ya Pak Robi. Di situ ada apa coba? Ada? Ayo dulu. Ada batu. Amin. Ada pasir. Batu-batunya batu yang gede-gede bisa. Ada pasirnya itu ada pasir pasang dan pasir cor, saudara-saudara. Di situ ada besi, ya men. Di situ ada semen. Haleluya. Kalau dan satu lagi yang suka dilupain, besi ada, pasir ada, pasir cor ada, batu ada, besi ada. Ada satu lagi yang nggak pernah kadang-kadang nggak disebut, apa itu? Cakar ayamnya Pak. Cakar ayam biar. Oh iya, besinya kan itu cakar ayam. Air. Amin. Kadang-kadang kita lupa sama air. Amin. Bahannya ada di toko besi ada, tapi mungkin air itu nggak ada di material. Tapi air itu juga dibutuhkan. Tanpa air tidak ada komponen yang bisa bercampur, saudara-saudara. Ya, kebenaran kita kan lagi bikin ruko tuh ya Pak di Paledang itu ya. Ini udah naik ke lantai 2. Haleluya. Cepat, tukangnya cepat, tapi ganti tukangnya juga 4 kali. Haleluya. Karena apa? Karena nggak bisa mengikuti irama saya untuk mencapai sekian persen. Waduh, saya bilang tekor kalau gini bandara, haleluya. Ibarat bandara kan. Karena masuk udah berapa bulan Pak, bobot 20% itu nggak nyampe Pak. Repot saya kalau gitu. Sedangkan duitnya udah habis, kan repot. Haleluya. Yang sekarang saya lagi nerusin di Jalan Bakti beda lagi. Uangnya sudah 90%, tapi pekerjaannya baru 50%. Ditinggalin sama mandor, sama pemborongnya, ditinggalin gitu aja. Cuma bilang gini, Ci, saya nggak kuat lagi, serah terima kunci aja. Cicinya ngomong, loh rumah saya
Halo. Tapi memang itu cara Yahweh juga bekerja supaya saya dapat berkat untuk melanjutkan. Ya, tapi saya percaya semua kemurahan Bapak Yahweh, dan saya yakin dan percaya sekarang masuk 2 minggu saya bekerja, rasa-rasanya yang mengecewakan pemilik, karena saya selalu bilang di grup renovasi itu, saya bilang begini, dahului segala sesuatunya dengan nama Yahweh. Padahal mandor saya orang Muslim, pelaksana saya orang Muslim, masa bodoh, tapi minimal dia cuma kasih gini, amin, sama tangannya ada emoji yang begini kan, amin. Saya nggak tahu ya, cuma amin sama gini. Ya saya katakan, ya pasti saya percaya, oh ini Tuhannya, Pak Jimmy ini Yahweh, udah pokoknya penting itu ya. Terus cici-cici yang ada di grup itu cuma bilang, amin, ya udah, pokoknya amin. Wah. Yang penting kan identitasnya udah disampaikan. Besok-besok saya mau bikin status pakai gini, coba nanti fotonya dari karena waktu saya bilang sahabat Salom, ada kan yang foto begini kan, orang bilang, lu Pak Jimmy kaset pisan gitu kan. Ada loh, ada nggak? Ya saya kan pernah kirim sahabat Salom, orang kayaknya orang bule ya Pak. Ada orang nanya, siapa nggak tahu, Pak apakah itu Bapak? Ya Tuhan, jadi saya udah mesti bikin foto juga, fotonya dari samping gini ya, jadi kelihatan banget dia. Karena ibu juga lumayan mancung sih. Ya ini bercanda aja. Oleh karena itu setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana. Saya berharap Anda semua menjadi orang-orang yang bijaksana, ya, yang telah membangun rumahnya di atas batu. Next terus. Bagian ini merupakan penutup khotbah di bukit di dalam kitab Matius 5 dan 7, di mana Yesua HaMasiah menegaskan pentingnya melakukan firman. Penting mendengar, penting membaca atau melakukannya. Halo? Hah? Aku gak bisa jalan. Bukan hanya mendengar atau mengetahui, berarti penting untuk melakukan itu firman. Amin. Karena banyak sekarang orang ini banyak bisa berkata, bercakap, tapi tidak pernah bisa melakukan hal-hal yang baik, yang senantiasa bisa mempunyai dampak yang luar biasa adalah melakukan firman. Kita bagikan firman sama tetangga kita, mereka nggak tahu, nggak ngerti, tetapi waktu kita melakukan isi dari firman itu, mereka akan katakan luar biasa anak Tuhan itu. Bisa mengerti maksud saya? Ya. Nah, saya kan punya tetangga kemarin pemilihan RT. Waduh, dikatakan Pak Jimmy mau jadi RT. Wah, saya bilang enggak ah. Mau jadi RW? Enggak ah. Kalau lurah saya mau. Tapi pasti nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti lurah tuh orang-orang saya. Nah kebenaran Pak, yang kami renovasi di Jalan Bakti itu banyak tempat kos-kos Pak. Tapi kos-kosannya itu dokter-dokter. Bahkan lagi ngambil dokter spesialis. Kebetulan sebelah yang saya bangun itu orang Manado, gitu. Dokter kepala dokter yang ada di Advent, sama istrinya itu dokter gizi. Wah, cuman dia orang Advent. Tadi saya ngobrol sama dia, saya bilang, Bu, saya mau bikin STG, tapi saya mesti ngikutin tembok ini. Wah, dia tahu saya orang Manado. Jimmy, jangan hari ini. Kan Ngana itu bahasa Manado, kan Ngana juga orang Manado. Ngana juga kan ibadah hari ini. Saya kecemas. Itu sudah. Jadi rupanya Advent sama kita tuh hampir ada kesamaan dalam soal ibadah hari Sabatnya. Jadi kita hari ini mau Sabat, kita mau ibadah. Ngana jangan bikin pekerjaan dong sebagai orang-orang. Dia bilang, walaupun dia nggak menunjuk saya ini orang Mesianik gitu kan. Dia namanya kalau Sabat itu ya Sabat, berhenti, nggak usah kerja. Dia juga nggak praktek kok di rumah sakit. Jadi saya jadi malu sendiri, kecemas juga. Kalau mau pasang itu STG, besok hari Minggu. Hari Minggu? Iya, karena kita ada di rumah. Ngana juga kan nggak ibadah kan. Mari Jo kita bikin sama-sama biar tante juga tahu gimana Ngana mau tanam itu STG. Oke siap. Waduh, berarti besok saya tetap kerja. Dan saya katakan, kapan ibadah? Sudah kemarin yaitu hari. Haleluya ya. Tapi resikonya cuma ada, yang harusnya pegawai proyek, ya saya harus bayar 4 orang, termasuk mandor 1 yang nggak apa-apa, hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Tapi identitas sudah disampaikan.
Bagian ini merupakan penutup khotbah di bukit, di mana Yeshua HaMashiach menegaskan pentingnya melakukan firman, bukan hanya mendengar atau mengetahui. Ia memberikan perumpamaan dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang membangun di atas batu dan yang membangun di atas pasir. Dua dasar yang melambangkan dua respon manusia terhadap firman Elohim. Respon Anda untuk mendengar firman itu apa? Apakah dasarnya di atas batu apa pasir, saya tanya. Yang di atas batu, coba angkat tangan. Semua pasti ada yang nggak juga. Cuma satu, Ibu Yulita doang di atas batu. Yang lain di atas pasir. Di atas awan. Di atas awan. Apa respon Anda tuh mendengar firman Elohim itu di mana, saya nanya? Jawab dong. Di atas batu, yakin? Setuju? Jadi Anda orang bijak sana. Hati-hati nih. Ayo, terus. Penjelasan ayat demi ayat. Oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Mendengar dan melakukan adalah inti ketaatan sejati. Amin. Taat. Perhatikan. Ada banyak orang bisa melakukan, tapi juga ketaatannya juga sangat dipertanyakan. Loh, kalau orang namanya taat, pasti dia mempunyai satu sikap di mana dia akan meresponi dengan disiplin. Loh, amin gak? Pada bohong semua. Kalau Anda taat, Anda disiplin dong. Kalau Anda bilang saya taat, saya setia, tetapi saya nggak pernah tepat waktu, namanya tidak disiplin. Halo? Disiplin taat loh. Taat itu nggak perlu pakai polisi. Taat itu akan kita menyadari diri sendiri bahwa itu harus kita kerjakan, dan kalau aku kerjakan, aku mendapat manfaat yang luar biasa. Begitu dong. Bidai sudah teguh. Ini ayatmu, ini penjelasan ini ayat hari ini tentang Bidai. Amin. Ya kan? Saya juga nggak ngerti apa maksudnya membangun di atas batu. Saya kan bersyukur waktu itu dikenalin Bidai itu lulusan STT Teologi. Ya, tapi sekarang bukan STT Teologi, langsung Bapak Yahweh yang menyentuh hati dan pikiran, sehingga mengambil satu sikap. Besok mau baptis Mbah Narwan. Dari tadi semangat terus, pas waktu udah datang, kayaknya kepengen banget besok cepat. Ya, kalau ada baptis besok datang, Yesus HaMashiach rapture, masuk udah. Mendengar dan melakukan adalah inti ketaatan sejati. Mendengar tanpa melakukan hanyalah pengetahuan tanpa ada buah. Coba banyak terjadi argumentasi. Ya, kemarin Pak Robi juga. Wah, Pak Robi kirim sama saya. Pak Robi apa Pak? Lagi diskusi sama temennya soal pemanggilan nama Yahweh. Wah, itu udahlah Pak. Sampai ada kata-kata gak enak ya Pak ya. Udah bau tanah masih nyebutin nama yang sebenarnya. Aduh, gak enak banget tuh kata-kata orang sampai begitu. Udah jangan ribut soal nama yang benar ya. Dari dulu juga nama itu juga tetap ada kok. Udah tua juga katanya udah bau tanah masih ribut soal. Waduh. Ya justru itu kita mau tahu diri, kita udah bau tanah. Oleh sebab itu juga kita harus punya nama yang benar supaya ada warisan untuk masuk dalam sama. Jangan repot saudara-saudara. Udah di gimana? Udah deh Pak, sama aja Pak. Bapak mau manggil ini mau juga sama. Ya kalau bilang sama ya susah saudara-saudara. Tapi nanti kita setelah tahu lebih jelas kita akan mengerti nama yang benar itu. Tadi saya sudah singgung-singgung. Kayak dia disuruh. Kalau Bapak apa tadi? Kalau saudara-saudara mau ambil uang di bank, kayak punya lebih gitu. Mau ngambil uang di bank katanya. Kalau namanya salah nggak keluar. Haleluya. Iman. Haleluya. Puji Bapak ya. Ayo. Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku. Nah ini perhatikan, ini diminta. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi pelaku. Oke?
Amin. Anda bisa tahu pengetahuan akan nama Allah, sejarah Yahudi dan sebagainya, tetapi Anda tidak menjadi pelaku firman, Anda mah akan diketawain doang. Tapi kalau kita tahu pengetahuan akan kebenaran, tetapi kita jadi pelaku firman Tuhan dengan berbagi kasih dengan sesama, Anda akan dihormati luar biasa. Itu ya. Orang bijak di sini, perhatikan, menggambarkan mereka yang memiliki hikmat surgawi. Wah, ini kalau Anda punya hikmat surgawi, dikatakan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, bijaksana itu artinya memiliki hikmat surgawi, bukan lagi duniawi yang kita pikirkan, hal-hal yang surgawi yang kita pikirkan. Amin. Bukan berarti kita tidak perlu hal-hal duniawi, tetapi bagi kita duniawi itu cuma nomor sekian. Yang penting surgawi itu ada di depan mata kita supaya kita masuk ke dalam. Apakah Bapak Yahweh gak akan pelihara kita? Pakai. Apakah Bapak Yahweh akan memberikan pengertian sama kita? Dikasih. Kemarin saya udah bersaksi, ada orang bilang, Pak, pokoknya seberapapun Bapak produksi roti, rotinya akan saya beli semuanya, Pak. Jangan jual ke yang lain. Loh, saya kan kalau dibilangin gitu enak gak, Pak? Ya enak, gak pusing, saya bikin aja sebanyak-banyaknya. Tetapi kan saya juga minta pendapat dari Bapak Yahweh. Ternyata ada satu TikTok yang mengatakan begini, ada orang tuh yang menipu. Jadi dia beli roti di Breto, dia beli roti di toko-toko roti terkenal, dia masukin pakai label sendiri yang mengatakan bahwa roti ini 100% sehat karena dibuat dari bahan-bahan yang mahal yang langsung diimpor dari luar. Kalau bayi makan juga nggak akan alergi. Ternyata dimakan, alergi itu bayi, dibawa ke laboratorium, ternyata isinya adalah Breto. Nah, itu kan penipuan. Saya yakin Bapak Yahweh bukan menggagalkan, tapi menunda pembelian ini. Orang itu bilang begini, Pak, seperti waktu itu saya janji mau beli roti Bapak, keep dulu Pak, tahan dulu. Ternyata orang yang mau beli roti sama Bapak itu, dia punya akal bulus, Pak. Ternyata ceritanya Bapak itu dibikin senang dulu, lantas Bapak diundang makan dan minum, datang Bapak, akhirnya nanti Bapak yang akan menjadi budak dia, Pak. Perhatikan baik-baik, ngerti nggak maksudnya? Jadi nanti dengan iming-iming duit, udah Pak, kasih tahu resepnya apa, daripada capek, udah aja sekarang mah, udah, gitu kan. Jadi marilah, jangan kita serahkan dengan hal-hal yang demikian. Bapak Yahweh tahu persis apa yang menjadi hal-hal untuk masa depan kita. Mungkin kelihatannya hari ini merupakan kegagalan, tetapi sebetulnya bukan kegagalan, supaya kita mempunyai masa depan yang pasti. Saya udah bilang, buat saya Pak, gampang aja. Saya kan hari-hari ini cuma bisa bikin roti 80 sampai 120. Pokoknya yang 120 itu beli aja sama Bapak, udah putus. Bapak kayak mau pakai dibungkus pakai yang lain, masa bodoh saya bilang. Tapi yang beli putus dan udah nggak ada masalah dengan saya. Udah beres, simple kan? Kenapa mesti diribet-ribet dan dibikin ribet? Nah, kalau ada orang yang mempunyai demikian, yang ribet-ribet itu udah ditinggalin aja. Amin. Hari ini ya dan amin. Saya ada, Anda mau beli silakan. Kalau tidak ya udah jangan. Itu aja. Karena saya percaya Bapak Yahweh sudah menyediakan orang-orang yang akan membeli produksi kita dengan cara yang Bapak Yahweh. Gak usah khawatir soal keuangan. Jangan khawatir soal makan dan minum. Saya katakan dalam nama Yesus, engkau tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Engkau tidak pernah akan menjadi menderita dan tidak pernah tidak makan karena terpaksa. Benar. Saya yakini itu Bapak Yahweh adalah Yahweh Jireh. Dia yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi. Amin. Saya bukan sombong. Kalau saya mengatakan ini cerita ini yang saya alami. Pekerjaan ini belum selesai, itu belum selesai. Ada lagi orang, Pak, maaf ya, agak sombong dikit saya sedikit. Karena saya pengen menampilkan sama dengan menelanjangi si Satan itu, saudara-saudara. Ada orang begini, Pak Jimmy, bisa bantu saya enggak mengecat 50 kamar apartemen? Waduh, saya katakan, ya kalau cocok harga, saya bilang begitu aja. Belum lagi baru masuk lagi tadi bilang, Pak, ini aku kirim DP, nanti Senin saya kirim lagi DP. Tolong bikin yang ternyata rumahnya dekat
Rumahnya boxer Pak di harga cinta sebelahnya. Suruh bikin kanopi dan bikin kusen 12 set. Saya bilang, wah, lagi ibadah aja Bapak Yahweh bisa kirim berkat sama kita. Amin. Saya bukan maksud bohong atau buat, maksudnya supaya Anda punya sesuatu. Ya bukan niru ya, tapi saya mau bilang supaya Anda juga punya spirit yang sama, spirit yang positif. Oh, Bapak Yahweh itu pasti berkati kita, gak mungkin tidak diberkati. Amin. Itu aja, maksudnya itu aja. Oke. Dan jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Orang bijak di sini menggambarkan mereka yang memiliki hikmat surgawi, bukan sekedar kecerdasan duniawi, tetapi hikmat yang datang dari apa? Dari takut akan Yahweh Elohim. Ketika kita mengakui bahwa kita takut kepada Yahweh Elohim, ada hikmat besar diberikan oleh Bapak Yahweh Elohim. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terus Amsal 9:10. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya selalu tekankan sama anak-anak. Anak-anak saya, Pak, kok matematikanya gini-gini. Saya bilang jangan ngeluh, Bu. Gak usah pusing. Ajarkan anakmu untuk mengenal Bapak Yahweh dan takut akan Bapak Yahweh, maka hikmat pengetahuan dengan sendirinya akan diberikan buat anak-anak Bapak dan Ibu. Benar. Ada perbedaan antara orang yang mengenal Bapak Yahweh dan tidak mengenal Bapak Yahweh. Percaya. Di luar rata-rata, saya percaya anak-anak di sini semua anak-anak yang diberkati sama Bapak Yahweh. Nilainya juga nggak ada yang nilai 6. Ada yang nilai 6? Loh. Nggak ada. Emang masih sekolah? Enggak. Ya sudah sekolah. Jadi Yosua mau bantu saya bikin roti, tunda dulu ya. Saya udah janjiin. Kalau memang itu benar, saya mau rekrut anak-anak yang belum bekerja daripada kerja di tempat lain, kerjalah di tempatku. Bapak Yahweh memberkati area. Jadi kan kalau misalnya kerjanya di gembala enak. Ngomong gembala tapi gajinya kecil pun. Kan enak kan? Gitu. Wah, lebih-lebih dari orang dunia kerja di orang gitu. Ya. Tapi nggak mungkin lah. Saya juga punya hikmat yang datang. Haleluya. Batu melambangkan Yesus sendiri. Nah, kita harus mendirikan di atas batu kan. Lambang batu itu juga melambangkan adalah Yesus sendiri. Terus dasarnya harus Yesus. Terus 1 Korintus 2 teman. Dan mereka semua telah minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah hama. Jadi kenapa harus dasarnya itu di atas batu? Karena di atas Yesus Masias. Karena dialah batu karang yang sesungguhnya, artinya hidup yang berakar pada hubungan pribadi dengannya akan kokoh menghadapi badai kehidupan. Akan kokoh. Saya tanya sama saudara, seberapa banyak Anda di tempat ini jam 5 pagi udah bangun lantas berdoa sama Bapak Yahweh? Halo? Kita Nggak ada. Hai, ada nggak? Kadang-kadang saya kan, sorry ya, kalau saya misalnya kasih renungan jam 4 pagi, nah itulah waktu saya bangun. Tapi ada sekali waktu saya juga kadang-kadang jam 7 kirimnya. Itu artinya apa? Badan saya lagi ngedrop. Saya butuh tenaga ekstra. Makanya saya tanya, kalau Anda bisa satu keluarga, Anda bisa family apa sih? Family apa ya? Sama Bapak Yahweh. Sebelum tidur jam 9 malam, suami istri dan anak-anak bergandengan tangan untuk memuji menyembah Bapak Yahweh. Terus besok bangun pagi sebelum anak-anak sekolah, bergandengan tangan juga mengucap syukur atas hari yang diberikan Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh akan memberkati kita hari ini. Kalau Anda sudah lakukan ini, saya katakan 2 minggu Anda akan diberkati Bapak Yahweh. Benar. Cuman masalahnya kan untuk menyatukan segala sesuatunya adalah sangat-sangat sulit. Amin. Tapi kalau saya ajak, ayo pulang dari sini kita nonton 21, gratis. Cepat ayo. Kadang-kadang, aduh jangan sampai terlambat. Kita tidak tahu awalnya gimana. Tapi kalau ibadah kadang-kadang, masa bodoh kumangke. Ayo.
Terus saya bilang tadi, makna rohani. Orang yang menjadikan Yesua sebagai pusat hidup dan dasar imannya tidak akan terguncang meski diuji oleh penderitaan. Ada godaan atau tekanan hidup. Ini orang yang dibangun di atas batu. Terus saya nggak lama-lama hari ini ya. Ayat 25. Tuh, bagusnya gambarnya yang satu mana? Yang sebelah sana apa? Di atas batu. Walaupun ada banjir gede, tetap. Yang ini di atas pasir, banjirnya belum datang. Haleluya. Matius 7. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Perhatikan baik, difondasikan di atas batu karang. Terus hujan, banjir dan angin menggambarkan ujian hidup. Adalah tekanan, penderitaan, pencobaan, bahkan penghakiman. Ini saudara-saudara yang dialami manusia-manusia pada akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, ada tekanan, ada penderitaan, ada pencobaan, bahkan ada penghakiman. Haleluya. Terus, rumah yang berdiri teguh melambangkan iman yang teruji karena fondasinya kuat. Makna rohaninya, setiap orang akan diuji, udah pasti. Tetapi mereka yang menaruh hidupnya di atas kebenaran firman dan ketaatan kepada Yesua akan tetap berdiri. Iman sejati bukan sekedar perasaan, melainkan ketaatan yang terwujud dalam perbuatan. Kembali balik kepada perbuatan. Haleluya. Terus ayat 26. Ini saya bahas satu persatu ayat. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, tidak, kalau tadi melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Kita pasti nggak mau disebut orang-orang bodoh, walaupun sebenarnya kadang-kadang kebodohan kita yang akan menghancurkan masa depan kita sendiri. Ya, mendengar tetapi tidak melakukan adalah bentuk penipuan rohani terhadap diri sendiri. Perhatikan. Makanya kalau Fede sudah ambil satu bagian dengan satu kepastian, aku mau baptis baruan, artinya Anda melakukan firman Elohim. Haleluya. Terus Yakobus 1 ayat 2-3. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini adalah telah menjadi seorang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Untung di tempat kita nggak ada cermin. Ada nggak cermin? Oh, nggak ada, kaca biasa. Di toilet ada, besok dicabut. Itu kalau di Keilat itu seringnya gitu kan, ada toilet, ada kacanya, atau enggak ada warung dekat Keilat. Lama-lama. Itu udah biasa. Itu mengamati wajahnya gitu. Tahu nggak baca sendiri? Saya katakan, semakin Anda mengaca di cermin, semakin kelihatan jeleknya. Coba deh Pak Tanjo coba. Bapak nanti kalau udah lihat di cermin ini, loh, hidung gua gede juga ya. Gitu kan? Kalau kita jangan lama-lama lihat. Ya itu makanya kan, Bapak Yahweh kan bilang begitu juga. Terus dari cermin, loh ternyata ada jerawatnya juga di sini. Semakin mengamati, begitu juga orang yang selalu mengamati orang tuh begitu. Dia gak pernah bisa mengamati diri sendiri, tapi mengamati kehidupan orang lain pinter. Udah stop, gak boleh gitu sekarang. Gambaran Bapak ya. Koreksi diri sendiri, belum tentu kita lebih hebat dari yang lain. Amin. Bilang aja, engkau adalah the best. Haleluya. Itu. Apa sih susahnya nyenengin orang? Tapi bukan kepura-pura, dan memang kita harus jelas dan idealis. Kalau memang itu harus dipuji, kita harus berani untuk mengatakan is the good, bagus itu. Haleluya. Saya juga sama tukang begitu. Kalau memang bagus, nggak disuruh dia ngerti sendiri. Dan saya katakan luar biasa. Yang lain jam 11:15 udah mulai leha-leha mau istirahat, dia masih kerja. Itu luar biasa. Diam-diam saya naruh kantong saya sedikit buat kopi. Wah, bisa dia pakai semangat. Bukannya nyogok dia, tapi saya lihat hebatnya dia kerja. Orang lain udah mau istirahat, apalagi hari Jumat. Jam 11 sudah kabur. Jam 11 udah berhenti, udah bebersih.
berikan masjid, Pak. Nah, repot kalau udah selalu begitu. Kita kapan bisa majunya? Ya. Nah, oleh sebab itu mari sekarang kita lihat. Yang luar biasa kita harus sadar. Yang belum luar biasa tetap kita harus topang dan hukum supaya mereka juga jadi luar biasa. Di sini kan nggak semuanya jadi imam. Saya percaya ada orang yang cuma bisa ngantar makanan. Anda juga udah bagian dari pelayanan pekerjaan Bapak Yahweh. Anda nggak bisa apa-apa, tapi selalu berdoa, Bapak Yahweh berkati Pak Jimmy, berikan kesehatan buat dia. Saya percaya pasti banyak yang ngedoain tidak buat saya. Boleh sombong, pede banget ya. Tapi saya percaya semua doain saya deh. Amin. Bener nggak? Bilang iya dong, biasa semangat gitu. Betul, Pak. Iya betul, haleluya. Gitu. Senang kan? Bayangin, satu orang berdoa, kuasanya besar. Bapak dan Ibu. Ini jemaat lebih dari 30, kalau semua ngedoain saya, waduh, luar biasa. Haleluya. Besok-besok saya jadi YouTuber lagi. Cuma saya sengaja nggak punya YouTube, tapi ada Pak Abraham. Amin. Ya Pak ya, ngomong Bapak Abraham dipakai Bapaknya begitu. Tapi ada beberapa yang saya belum kirim kan. Hasilnya dari Pak ini Pak Abraham masih mau dikirim nggak? Nah nanti kalau udah ditonton begini Pak, kemarin Bapak salah ngomong, kasih tahu saya juga mau dikoreksi. Takutnya memang saya salah. Dan nggak gampang seseorang kalau mau khotbah gini lantas di YouTube ini. Sekali waktu saya pernah buka YouTube, pas keluar saya sendiri, saya kaget. Itu kok bisa gitu sih? Kok bisa? Dan terakhir yang kemarin yang Pak Abraham kirim juga tuh mengenai para masyarakat masih sampai ini ngetop. Padahal itu udah tahun berapa ya? Tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu bayangin, tapi masih ngetop. Dan bahasanya selalu begini, nih orang LAI salah. Dia mengakui kalau saya bilang bukan, dia bukan orang LAI, saya tegaskan sekali lagi. Cuma dia merasa ditipu oleh LAI. Ternyata nama yang benar itu bukan nama yang lama. Supaya tahu, tapi orang plesetkan. Ternyata orang LAI juga mengakui bahwa dia dosa, udah salah hukumnya terjemahan. Bukan ya saja. Makanya repot, banyak nanya sama saya. Waduh, udah ini jangan begitu-begitu. Kalau ini mau tanya sama sumbernya. Siapa sumbernya? Ada deh. Ya kan? Kan waktu itu ada Pak. Ya kan? Terus saya bilang, waktu Rahman itu bikin itu kan saya nyanyi, kita kan nyanyi di sana. Nyanyinya 2 kali lagi. Banget. Dia nyanyi on gitarnya aja pakai gitar saya. Oke, saya tanya, Rahman, kau viral? Gak apa-apa gitu kan. Mereka ngomongnya suka Sunda ya sama saya. Angges kagok kan ini. Kagok dia nama Yahweh ditinggikan mulai roh gitu. Terima kasih deh kalau gitu. Tapi jadi jangan jadi batusan luar gitu. Gak apa-apa Pak, ini viral loh Pak. Gak apa-apa kagok sudah lah. Emang nama yang benar kok Yahweh. Ya sudah. Tapi kan jadi haleluya. Jadi pendengar bukan pelaku. Ini kan menjadi seorang yang mengawati wajah. Nah, karena dia mengajinya, tetapi setelah pergi maka dia segera melupakan seperti apakah diri. Haleluya terus. Pasir itu menggambarkan dasar yang tidak stabil, kepercayaan pada diri sendiri, tradisi manusia atau nilai dunia yang mudah bergeser. Ini arti pasir sesungguhnya ini supaya Anda tahu. Ini orang begitu kan, kepercayaan diri sendiri. Terlalu meyakini bahwa dia yang paling benar itu mungkin bisa. Yang kedua, dia nggak percaya dengan diri dia sendiri. Kalau itu adalah benar, jadi pelimpan orangnya. Tradisi manusia. Wah Pak, dari dulu juga udah begini Pak tradisinya Pak. Jangan dirobak Pak. Ini bisa jadi masalah besar Pak. Nah, selalu kan begitu Pak. Makanya saya bilang dulu maafkan Pak. Sebelum saya menjadi pengikut Bapak Yahweh, hampir setiap minggu itu saya bisa melayani di gereja-gereja. Tapi kenapa setelah saya mengenal Bapak Yahweh, kok orang alergi sekarang untuk undang saya untuk berkhotbah? Gak ngerti saya. Bangkrut Pak. Kenapa sih? Gak apa-apa. Tapi ini sorry, bukan berarti saya waduh kalau banyak
Khotbah berarti banyak. Kalau banyak khotbah kan selalu identik, apalagi hamba-hamba Tuhan Pentekost itu begitu. Undang saya dong Pak, karena mereka tahu kalau dia khotbah artinya ada punya amplop, ada PK gitu aja. Aktifnya Pak. Makanya sering ada banyak. Saya bilang, Pak, sekarang Pak Jimmy udah punya gereja sendiri ya, undang saya tuh untuk berbicara. Waduh, saya bilang, ya gimana? Saya bilang, halo. Saya bilang, Pak, saya sekarang gini. Oh, kalau gitu Pak ya udah deh, nggak usah. Ayo nggak sebenarnya aliran. Oh ya udah. Saya mesti diterangin supaya ngerti. Termasuk saya katakan sama Pak Rahman jujur juga, saya kan belum gitu. Pak Bapak dia pemanggil Bapak Yawir, Pak Rahman itu. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Dia bilang, dia kirim ayat sama saya. Pak Jimmy, kapan atuh orang diundang? Walaupun bisa ceritanya pengen datang ke sini. Saya tapi kan bisa pilih. Pak Rahman memang pemanggil nama Bapak Yawir, Yesua Masya. Tapi dia tidak merayakan 7 hari raya. Dan dia masih Natal. Ada aliran yang begitu, ada. Hati-hati saudara-saudara. Setengah Makanya setengah. ada buku yang mengatakan begini. Ada perempuan yang memakai kerudung tetapi bukan Islam. Ada ceritanya lagi begitu. Ya mungkin kestita kan larinya kan, tapi nggak apa-apa. Saya percaya makin lama ini makin luar biasa, makin berkembang. Kita udah nggak perlu lagi lah pakai argumentasi yang bagaimana, tapi cara hidup untuk menjadi pelaku kebenaran firman Yahweh itu akan dinilai oleh orang lain. Haleluya. Terus makna rohaninya, banyak orang tahu firman tetapi tidak mentaati. Mereka mungkin tampak kuat di luar, tetapi tanpa fondasi rohani semuanya akan runtuh saat mereka datang. Udah terlalu banyak pendeta-pendeta juga udah terlalu banyak yang begini, fondasinya yang nggak kuat. Saya mulai sekarang akan mengajarkan sama Anda di sini, fondasi Anda dulu yang diperkuat. Soal urusan nanti yang akan didirikan di atas fondasi itu, gimana skemanya Anda aja sendiri. Mau dibikin bagus silakan, tapi fondasinya itu harus kuat. Tanpa fondasi kuat, cuma aksesoris doang. Saya sama saya. Sekali waktu orang bilang sama saya, katanya mau jadi pengikut Bapak Yahweh. Nah, balik deh ya. Ada yang gitu banyak. Lagi trennya begini, ikut rame-rame begini. Wah, lagi gak ngetren. Ternyata menjadi pengikut Bapak Yahweh, waduh Pak, berat. Mangkat saya, tahu mangkat? Mentok, gak bisa apa-apa. Ya saya bilang begini, kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang benar. Kalau mau jadi pengusaha, jadi pengusaha yang benar. Jangan pendeta, tapi mengidentikan diri sebagai pengusaha di repot. Kalau ada yang lebih parah, pengusaha mengidentikan diri sebagai hamba Tuhan, ini lebih repot lagi. Yang enak kalau udahlah. Gimana banyak enak? Hidup kalau semua enak mana ada sih? Semua juga harus saya jadi seorang pengusaha atau saya menjadi seorang ya lelentikan jadi pemborok, tapi saya juga menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita harus imbangi supaya pekerjaan saya juga bisa memuliakan nama Yahweh. Gitu dong. Amin. Ada berkat yang berbagilah, walaupun cuma roti-roti juga nggak apa-apa. Kan itu berkat. Amin. Pokoknya saya percaya pasti segala sesuatu yang ada waktunya. Oh, silakan. Oke. Terus, ayo silakan Pak, silakan. Terus saya. Nah, ayat 27. Nah, ini gambarnya asik juga kan? Diperhatikan baik-baik. Jadi gambar. Ini kayaknya lagi tsunami. Nah, ini kayaknya gambar tsunami loh. Istri saya tuh ngambil gambar. Oh, nih. Ini yang di atas pasir waktu banjir datang modelnya begini. Ayat 27. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu dan dia runtuh dan keruntuhannya itu sangat hebat. Makanya kalau Anda menjadi seorang anak Tuhan yang kelihatannya kuat, tetapi fondasinya yang tidak kuat, Anda akan menjadi orang-orang yang begini.
Benar. Saya percaya kita harus tahu bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Ada bisa bilang, saya dulu anak Tuhan yang setia. Itu mah dulu. Yang saya tanyakan sekarang, saat ini, apakah tetap engkau ada di dalam keadaan hidup di dalam Yesus Kristus? Ini betul. Haleluya. Terus, kedua rumah mengalami badai yang sama-sama, membuktikan bahwa ujian hidup datang kepada semua orang, baik yang benar maupun yang jahat. Ya dong? Masalah itu datang, orang benar juga ngalamin masalah, tetapi orang yang benar itu selalu ada solusi di dalam mengatasi setiap masalah, dan mereka tidak pernah untuk mengeluh atau menggerutu. Apa yang kita bilang waktu kita penderitaan datang? Haleluya, terpujilah nama Yahweh. Aku percaya aku akan ditolong sama Bapa. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, lu begini-begini aja, udah jadi pengikut tuh ripuh hidup saya. Wah, repot tuh. Berarti Anda nggak punya fondasi yang kuat. Artinya fondasinya masih. Haleluya. Bedanya hanya pada fondasi. Perhatikan fondasi. Hebatlah keruntuhannya. Itu menunjukkan kepada kehancuran akhir dari kehidupan yang tidak berakar dalam ketaatan kepada Yesus. Baik secara rohani di dunia ini maupun secara pribadi. Saya katakan, hari-hari ini ada beberapa teman saya seangkatan, ada juga adik kelas beda setahun. Itu pada berguguran, artinya pada meninggal. Saudara-saudara, ada yang meninggal dadakan. Saya tanya, loh, kok si ini ya umurnya beda setahun sama saya kok meninggal? Saya cuma bilang, sorry ya, ini ceritanya. Ini sih gara-gara di vaksin, bilang begitu kan. Jadi pengentalan darah dan sebagainya. Makanya saya tanya, lo kenapa? Istrinya cuma bilang begini, padahal nggak apa-apa pagi katanya. Nggak tahu kayaknya asam lambungnya naik gitu. Nah itu. Selalu sekarang asam lambung naik, ke jantung. Terus satu lagi kenapa? Meninggal, diabetes tinggi. Wah, gitu kan. Saya bilang, buat saya tuh kapan waktunya juga. Kalau memang kita Bapak Yahweh, jadilah sesuai kita Bapak Yahweh, karena saya percaya kita akan masuk di dalam kerajaan Syurga. Ayo, makna rohani hidup tanpa ketaatan kepada firman pasti berakhir dalam kehancuran. Ujian hanya mengungkapkan apa yang sudah lama ada di dasar hidup seseorang. Ya, jadi kita harus kembali mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita koreksi masalah ini. Dan kita minta pengakuan dari Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh pasti akan mengampuni segala kesalahan kita. Terus ya, masih ada ayat 29. Dan terjadilah ketika Yesus telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajaran. Baik-baik. Sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas dan bukan seperti para ahli kitab. Nah ini saya minta, suka dengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang saudara punya? Dan terjadilah ketika Yesus telah menyelesaikan perkataan itu, orang terpesona. Ada banyak orang saat ini hanya terpesona kepada hamba Tuhannya, tidak terpesona dengan Yahweh. Atau juga mereka hanya lihat terpesona pada pengajaran, tetapi yang harus saya katakan, dia seperti orang yang berotoritas. Nah, ini yang penting. Bukan hanya punya pesona dalam penyampaian kebenaran dapareon, tetapi punya otoritas atau kuasa. Nah, ini saya dulu terkagum-kagum sama siapa? Agim, jujur. Dan saya pernah juga di sana. Saudara, ada pekerjaan waktu itu. Terpesona gak semua? Semua terpesona. Di luar agama yang muslim juga terpesona dengan cara khotbahnya Agim. Benar gak? Waduh, sejuk. Tapi maaf kata saya katakan, hancurnya apa? Hancurnya apa? Cewek. Cewek punya bini lagi. Nah, istrinya kan gak suka. Nah, itu. Jadi jangan mengorbankan sesuatu itu dengan pesonanya, tetapi lihat cara hidup. Adakah otoritas Yahweh itu ada nggak? Itu penting. Saya percaya kalau orang-orang hamba-hamba Yahweh kalau sudah punya otoritas dari yang sendiri, dia punya cara hidup yang lain. Saya sih bersyukur aja.
Berarti Bapak Yahweh setidaknya, saya selalu bilang, Bapak Yahweh, kembalikanlah otoritas yang pernah aku punya dulu Bapak Yahweh, tapi dengan caranya Yahweh. Saya dulu pernah, karena saya lama juga di gereja sini. Saya sering untuk doa-doakan. Yang waktu saya pelayan di Hotel Sukajadi itu, ada seorang suster Boromir, waktu kita didoakan, itu akhirnya melantak di keramik kayak bulan. Ada saya mendoakan lagi seorang calon di Bogor, di rumahnya Pak Michael dulu. Ternyata dia jagoannya barangan siang, berbina orang Manado. Waktu saya doakan dia bilang sendiri, ada keluar ular pada tubuh saya kalau itu Bapak. Nah saya punya karisma itu. Tetapi setelah saya menjadi pengikut Bapak Yahweh, itu bukan yang saya utamakan. Tapi saya minta kalau memang itu kehendak Bapak Yahweh dengan cara Bapak Yahweh, saya nggak minta yang muluk-muluk. Berikan kemampuan saya. Ada jemaatku yang sakit Bapak Yahweh. Ada cicinya Ibu Lydia yang sedang sakit kanker hati. Tolong aku Bapak Yahweh. Kalau boleh Engkau berikan kekuatan kuasa otoritas yang datang dari Bapak Yahweh. Ketika aku tumpahkan tangan atas dia, sejadilah kesembuhan yang dahsyat supaya dia mengenal nama Yahweh. Dan Pak Adi juga yang belum kenal nama Yahweh. Ketika saya akan datang ke rumahnya, lantas saya akan letakkan tangan saya di lehernya. Saya bilang, jadilah sembuh sesuai dengan kehendak Yahweh. Terimalah kebenaran Yahweh itu sendiri. Jadi sembuh. Itu yang aku minta di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Tolong doakan terus. Saya nggak minta kaya di hadapan Bapak Yahweh. Tapi saya mau punya sesuatu yang luar biasa menjadi dampak. Bukan hanya punya pesona dalam menyampaikan kebenaran Bapak Yahweh dan itu tidak saya klaim, tetapi saya juga punya otoritas sama seperti Yesus Almasih. Karena Yesus pernah bilang begini, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan lebih daripada aku yang lakukan. Amin. Benar nggak? Saya masih ingat waktu kesaksiannya Pak Rudi. Dia bilang, saya panggil hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan saya. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan juga yang nggak benar. Tapi waktu di banyak hamba Tuhan yang mendoakan, masa satu juga nggak ada yang benar sih? Yang satu itu juga mempunyai dampak sehingga ada mujizat itu terjadi. Nah ini, amen. Mari kita sama-sama membangun keilat ini dengan otoritas yang datang dari Bapak Yahweh. Bukan karena kuat dan gagah kita atau pesona dalam penyampaian firman dan pengajaran, tetapi otoritas Yahweh itu ada di dalam setiap pelayanan. Amin. Itu yang lebih penting. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terus reaksi orang banyak menunjukkan otoritas ilahi dari ajaran Yesus. Ia tidak sekedar menafsirkan firman, karena banyak orang sekarang itu hebat untuk menafsirkan firman, tetapi otoritas kuasa Yahweh nggak ada. Seperti para ahli kitab, melainkan berbicara sebagai sang firman yang hidup, yaitu Yahweh sendiri. Terus ini faktanya Yohanes 1:1. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Haleluya. Pengajarannya memiliki kuasa untuk mengubah hati dan hidup manusia. Ini penting. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Makna rohani. Mendengarkan Yesua bukan sekedar menerima ajaran moral, tetapi menjambut otoritas Elohim sendiri yang memanggil manusia untuk hidup di dalam ketaatan. Haleluya. Terus saya ada lagi pelajaran hidup bagi kita. Pertama, bangun iman di atas Yesua bukan berdasarkan emosi atau kebiasaan. Ketaatan itu lebih penting daripada pengetahuan. Yang kedua, ujian hidup tidak bisa dihindari, tetapi bisa dihadapi. Badai datang untuk menguji fondasi rohani kita. Yang ketiga, perhatikanlah respon kita terhadap firman. Jangan hanya mendengar firman setiap ibadah, tetapi biarlah hidup kita menjadi cermin dari ketaatan kepadanya. Ada lagi? Kesimpulannya, Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk membangun hidup di atas fondasi yang teguh, yaitu firman-Nya yang kekal. Dunia akan terus berguncang, tetapi hidup yang ditopang oleh kebenarannya tidak akan roboh. Terus Matius 24:35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan pernah lenyap. Bangunlah rumah iman kita di atas batu karang yang kekal, yaitu di dalam Yesus Almasih. Karena ketika badai datang, kita tidak akan goyah.
sebab fondasi kita adalah Yesus yang tidak tergoncangkan. Amin. Bapak Yahweh memberkati.